menjelaskan mengenai materi upaya hukum dan eksekusi menurut hukum acara perdata. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zalfa Latifatul Arifah dengan NIM belakang 500 dan saya Putri Nabila Ainaufa dengan NIM belakang 482. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya hukum dalam hukum acara perdata. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu, untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim, yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan, sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak. Baik, macam-macam upaya hukum. Upaya hukum dibedakan antara upaya hukum terhadap upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa. Yang pertama, upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup yang pertama, melawan atau verzet suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat atau putusan verstek. Dasar hukum verstek dapat dilihat di dalam pasal 129 HIR. Verset dapat dilakukan dalam tempo atau tenggang waktu 14 hari, termasuk hari libur, setelah putusan-putusan verstek diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir. Syarat verzet adalah pasal 129 ayat 1 HIR. Yang pertama, keluarnya putusan verstek. Yang kedua, jangka waktu yang mengajukan berlawanan adalah tidak boleh lewat dari 14 hari dan jika ada eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari. Dan yang ketiga, verzet dimasukkan dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum di mana penggugat mengajukan gugatannya. Yang kedua ada banding. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri. Dasar hukumnya adalah terdapat dalam pasal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Pokok Kekuasaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan. Permohonan banding harus diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Urutan banding menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 mencabut ketentuan pasal 188 dan 194 HIR, yaitu yang pertama ada pernyataan ingin banding, yang kedua panitera membuat akte banding, yang ketiga dicatat dalam registrasi induk perkara, yang keempat pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesuai pernyataan banding tersebut dibuat. Yang kelima, pembanding dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding. Yang ketiga, kasasi. Menurut pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari suatu lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 adalah yang pertama, tidak berwenang, baik kewenangan absolut maupun relatif untuk melampaui batas wewenang. Yang kedua, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang ketiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
Pada dasarnya, menanggungkan eksekusi dengan pengecualian yaitu apabila putusan tersebut telah dijatuhkan atau dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau with verba beforehand dalam pasal 180 ayat 1 HIR. Jadi meskipun dilakukan upaya hukum, tetap saja eksekusi tetap berjalan. Yang kedua, upaya hukum luar biasa dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada asasnya upaya hukum ini tidak menangguhkan eksekusi. Mencakup yang pertama, meninjau kembali requisition civil, yaitu apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, tetap dapat memintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam pasal 66 sampai pasal 77 UU nomor 14 tahun 1985 junto UU nomor 5 tahun 2004, alasan peninjauan kembali menurut pasal 67 UU nomor 14 tahun 1985 junto UU nomor 5 tahun 2004, yaitu yang pertama ada fonum atau bukti baru yang diketahui telah perkaranya diputus yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang dinyatakan palsu. Yang kedua, apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Yang ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. Terus yang keempat, apabila mengenai suatu bagian yang dituntut belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Yang kelima, apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Tenggang waktu pengajuan 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Pasal 69 UU nomor 14 tahun 1985, Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir. Pasal 70 UU nomor 14 tahun 1985. Yang kedua, perlawanan pihak ketiga atau Denderverzet. Terdapat sita eksekusiatorial terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Dasar hukumnya adalah pasal 378 sampai 384 RV dan pasal 195 ayat 6 HIR. Dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja atau pihak penggugat dan tergugat dan tidak mengikat pihak ketiga. Tapi dalam hal ini hasil putusan akan mengikat orang lain atau pihak ketiga. Oleh sebab itu dikatakan luar biasa. Dan Denderverzet diajukan ke pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama. Baik, saya di sini akan menjelaskan eksekusi dalam hukum acara perdata. Eksekusi sendiri adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau res condiscata atau increase van gedwetjik yang bersifat menghukum atau condemnatory yang dilakukan secara paksa jika perlu dengan bantuan kekuatan hukum. Tahap-tahap pelaksanaan eksekusi. Yang pertama, permohonan eksekusi. Yang kedua, telaah terhadap permohonan eksekusi dilakukan oleh panitera muda atau tim yang ditugaskan oleh ketua pengadilan negeri dan dituangkan dalam resum telaah eksekusi. Yang ketiga, apabila hasil resum telaah eksekusi permohonan tersebut dapat dilaksanakan, maka dilakukan penghitungan panjar biaya eksekusi dan pemohon eksekusi dipersilahkan untuk melakukan pembayaran. Yang keempat, ada ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan peringatan eksekusi atau enwining setelah lebih dahulu
ada permintaan eksekusi dari permohonan eksekusi atau penggugat atau pihak yang menang berperkara. Dengan berdasarkan pada pasal 196 HIR atau pasal 207 RBG, penetapan peringatan eksekusi berisi perintah kepada panitera atau jurusita pengganti untuk memanggil pihak termohon eksekusi, tergugat atau pihak yang kalah untuk diperingatkan agar supaya memenuhi atau menjalankan putusan. Yang kelima, apabila termohon eksekusi, tergugat atau pihak yang kalah tidak hadir tanpa alasan setelah dipanggil secara sah dan patut, maka proses eksekusi dapat berlangsung diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanpa sidang insidentil untuk memberi peringatan, kecuali Ketua Pengadilan menganggap perlu untuk dipanggil sekali lagi. Yang keenam, peringatan eksekusi dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri harus dilakukan dalam pemeriksaan sidang insidentil, dibantu oleh panitera dengan dihadiri pihak termohon eksekusi, tergugat atau pihak yang kalah, serta apabila dipandang perlu dapat menghadirkan pemohon eksekusi, penggugat atau pihak yang menang perkara. Yang ketujuh, peringatan eksekusi dalam sidang insidentil tersebut dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri dan panitera. Yang kedelapan, dalam peringatan eksekusi tersebut Ketua Pengadilan Negeri memperingatkan termohon eksekusi, tergugat atau pihak yang kalah agar memenuhi atau melaksanakan isi putusan paling lama 8 hari terhitung sejak diberikan peringatan. Yang 9, apabila tenggang waktu terlampaui dan tidak ada keterangan atau pernyataan dari pihak yang kalah tentang pemenuhan putusan, maka sejak saat itu pemohon dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menindaklanjuti permohonan eksekusi tanpa harus mengajukan permohonan ulang dari pihak yang menang. Terdapat dalam pasal 197 ayat 1 HIR atau pasal 208 ayat 1 RBG. Ke-10, apabila perkara sudah dilakukan sita jaminan atau konservatoir beslak, maka tidak perlu diperintahkan lagi sita eksekusi eksekutorial beslak. Dan apabila dalam berperkara tersebut tidak dilakukan sita jaminan sebelumnya, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan sita eksekusi. Dalam hal eksekusi, pengosongan tidak selalu diletakkan sita eksekusi, dapat langsung dilakukan pengosongan tanpa penyitaan. 11. Dalam hal melaksanakan putusan yang memerintahkan untuk melakukan pengosongan atau eksekusi real, maka hari dan tanggal pelaksanaan pengosongan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah dilakukan rapat koordinasi dengan aparat keamanan. Yang ke-12, apabila termohon eksekusi yang merupakan unsur TNI atau yang masih aktif atau yang telah purnawirawan, maka harus melibatkan pengamanan polisi militer atau PM. Yang ke-13, sebelum melakukan eksekusi pengosongan, terlebih dahulu dilakukan peninjauan lokasi tanah atau bangunan yang akan dikosongkan dengan melakukan percocokan atau konstatering guna melakukan batas-batas dan luas tanah yang bersangkutan sesuai dengan penetapan sita atau yang tertuang dalam amar putusan dengan dihadiri oleh panitera, jurusita atau jurusita pengganti, pihak panitera, jurusita pengganti, pihak berkepentingan, aparat setempat, dan jika diperlukan menghadirkan petugas Badan Pertanahan Nasional serta dituangkan dalam berita acara. Yang ke-14, dalam hal
Melakukan pemberitahuan eksekusi pengosongan dilakukan melalui surat atau surat pemberitahuan kepada pihak termohon eksekusi, harus dengan memperhatikan jangka waktu yang memadai dari tanggal pemberitahuan sampai pelaksanaan pengosongan. Yang ke-15 yaitu pengosongan dilaksanakan dan dilakukan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan dengan cara yang persuasif dan tidak arogan. Misalnya, dengan memerintahkan permohonan eksekusi menyiapkan gudang penampungan guna menyimpan barang milik termohon eksekusi dalam waktu yang ditentukan atas biaya pemohon. Yang ke-16, setelah pengosongan selesai dilaksanakan, tanah atau bangunan yang dikosongkan, maka pada hari itu juga segera diserahkan kepada pemohon eksekusi atau kekuasaan yang dituangkan berita acara penyerahan dengan dihadiri oleh aparat. Selanjutnya yaitu syarat permohonan teguran atau enmening atau eksekusi terhadap putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Yang pertama, permohonan teguran atau enmening atau eksekusi diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh pemohon eksekusi atau kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan hukum. Yang kedua yaitu permohonan enmening atau eksekusi berisi yang pertama identitas pemohon eksekusi dan termohon eksekusi sesuai dengan identitas diri di KTP. Yang kedua, uraian singkat duduk perkara dan alasan permohonan. Terus yang ketiga yaitu objek perkara. Yang keempat, amar putusan pengadilan tingkat pertama sampai tingkat akhir. Yang terakhir yaitu tanggal penerimaan pemberitahuan putusan kepada pihak pemohon. Lalu yang ketiga itu surat permohonan dilampiri dengan fotokopi salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan fotokopi atau cap stempel basah dari PN. Yang kedua yaitu surat khusus jika pemohon diajukan oleh kuasa. Yang ketiga relas pemberitahuan putusan kepada pihak pemohon. Terus yang keempat surat pernyataan dari pemohon bahwa objek eksekusi tidak terkait dengan perkara lain-lain, misalnya perkara tun, pidana, tipikor. Terus yang terakhir yaitu surat-surat lain yang dipandang perlu atau apabila ada. Yang terakhir ada syarat permohonan teguran enmening atau eksekusi terhadap akta perdamaian atau akta vendeding. Yang pertama, permohonan enmening atau eksekusi ditandatangani oleh prinsipal pemohon atau kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus. Yang kedua, surat permohonan enmening atau eksekusi berisi identitas pemohon dan termohon sesuai dengan identitas diri atau KTP. Uraian singkat akta perdamaian dan alasan permohonan objek perdamaian. Yang ketiga, surat permohonan dilampiri dengan fotokopi akta perdamaian, akta vendeding sesuai dengan aslinya, stempel basah dari pengadilan negeri. Surat-surat lain yang dipandang perlu apabila ada. Baik, sekian penjelasan yang telah kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.